Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Arafa. Saya mahasiswa pasca sarjana komunikasi politik di Universitas Paramadina. Tujuan pembuatan video ini adalah untuk pemenuhan tugas akhir semester kami yang diberikan oleh salah satu dosen kami dalam tugas akhirnya adalah untuk membuat semacam video. Kami menganalisis beberapa kejadian komunikasi pemerintah atau PR yang itu menjadi landasan untuk kami membuatkan tugas tersebut. Nah, adapun tugas ini saya mengambil salah satu teori-teori yang sudah kami pelajarin sewaktu pasca kami selesai ujian tengah semester, yaitu Public Sector Communication and NGOs from Formal Integration to Mediated Confrontation, yaitu analisis komunikasi sektor publik, studi kasus Undang-Undang Cipta Kerja. Secara teoritis, kita dapat memahami perubahan ini melalui pergeseran paradigma komunikasi antar. Secara teoritis, kita dapat memahami perubahan ini melalui pergeseran paradigma komunikasi antara pemerintah dan NGO atau LSM. Pada tahap awal, hubungan ini dikenal sebagai integrasi formal. Dalam model ini, pemerintah dan LSM atau NGO menjalin hubungan struktural dalam proses pembuatan kebijakan. NGO diundang ke forum diskusi, rapat dengar pendapat, atau konsultasi publik. Hubungan ini bersifat administratif, kooperatif, dan cenderung elitis. Namun dalam praktiknya, integrasi formal seringkali bersifat simbolik. Pelibatan NGO tidak selalu diikuti oleh keterbukaan substantif. Ketika aspirasi yang disampaikan tidak benar-benar memengaruhi keputusan, maka kepercayaan mulai runtuh. Nah, dari sinilah muncul fase baru, disebut sebagai konfrontasi termediasi. Pada tahap ini, konflik kepentingan antara pemerintah dan LSM tidak lagi diselesaikan di ruang tertutup, melainkan dipertontonkan di ruang publik melalui media massa dan media digital. Media tidak lagi sekadar menjadi saluran informasi, tetapi berperan sebagai mediator konfrontasi. Undang-Undang Cipta Kerja menjadi titik balik yang memperjelas runtuhnya pola hubungan lama ini. Runtuhnya integrasi formal terjadi ketika jalur komunikasi resmi tidak lagi dianggap efektif oleh LSM atau NGO. Dalam konteks Undang-Undang Cipta Kerja, banyak organisasi masyarakat sipil merasa bahwa proses legislasi dilakukan secara tertutup, terburu-buru, dan minim partisipasi bermakna. Forum diskusi dan konsultasi publik yang disediakan dianggap hanya sebagai formalitas. Aspirasi yang disampaikan tidak tercermin dalam hasil kebijakan. Akibatnya, kepercayaan terhadap mekanisme komunikasi top-down semakin menurun. LSM kemudian mengambil keputusan strategis, yaitu meninggalkan meja perundingan. Dan ini bukan sekedar tindakan yang simbolik menurut saya, tetapi dari meja perundingan ke ruang publik. Ketika jalur formal dianggap buntu, komunikasi NGO tidak lagi diarahkan kepada pemerintah, melainkan tentang pemerintah kepada masyarakat. Inilah pergeseran fundamental dalam strategi komunikasi. NGO menyadari bahwa kekuatan terbesar mereka bukan berada di ruang rapat, tetapi di ruang publik. Mereka mulai memanfaatkan media sebagai arena utama pertarungan wacana. Tujuannya bukan lagi negosiasi, melainkan membentuk opini publik dan menekan pemerintah secara politik. Nah, strategi ini menandai lahirnya konfrontasi termediasi. Lebih lanjut, ada digital advokasi dan narasi tanding. Dalam praktiknya, konfrontasi termediasi diwujudkan
melalui berbagai bentuk digital advokasi. NGO seperti YLBHI, ICW, dan Kontras menggunakan infografis tajam, data ringkas, serta visual yang mudah dipahami untuk menyampaikan kritik mereka. Bahasa hukum yang kompleks diterjemahkan menjadi narasi sederhana dan emosional. Pasal-pasal yang rumit diubah menjadi isu tentang ancaman terhadap buruh, lingkungan, dan demokrasi. Selain itu muncul pula narasi tanding melalui penggunaan seperti tagar #masih tidak percaya. Tagar ini bukan sekadar simbol, tapi alat mobilisasi opini publik. Ia berfungsi mengonsolidasikan keresahan masyarakat dan membingkainya sebagai ketidakpercayaan kolektif terhadap pemerintah. Disinilah simbolisme memainkan peran penting. Isu kebijakan tidak lagi dibahas secara teknokratis, melainkan sebagai bentuk perlawanan moral dan politik. Satu isu, dua realitas yang berbenturan. Ya. Lebih lanjut, dalam konfrontasi termediasi, satu isu melahirkan dua realitas yang saling bertabrakan. Pemerintah membingkai Undang-Undang Cipta Kerja sebagai solusi untuk investasi, penciptaan lapangan pekerjaan, dan pertumbuhan ekonomi. Narasi ini bersifat rasional, teknis, dan makro. Sebaliknya, NGO dan masyarakat sipil membingkainya sebagai ancaman terhadap hak buruh, lingkungan hidup, dan partisipasi demokratis. Narasi ini bersifat emosional, konkret, dan dekat dengan pengalaman sehari-hari masyarakat. Media berperan sebagai arena pertarungan framing ini. Media tidak lagi netral, melainkan menjadi ruang di mana narasi bersaing untuk mendapatkan legitimasi publik. Lebih lanjut, kegagalan komunikasi top-down. Fenomena ini menunjukkan kegagalan metode komunikasi top-down. Di era keterbukaan informasi dan media sosial, komunikasi satu arah tidak lagi efektif. Masyarakat tidak hanya menjadi penerima pesan, tetapi juga produsen dan penyebar informasi. Lebih lanjut soal implikasi bagi komunikasi sektor publik. Pergeseran menuju konfrontasi termediasi membawa sejumlah implikasi serius bagi komunikasi sektor publik di masa depan. Pertama, delegitimasi kebijakan yang secara hukum sah dapat kehilangan legitimasi sosial jika tidak diterima publik. Kedua, tingginya biaya politik. Pemerintah harus menghadapi demonstrasi, tekanan media, dan krisis citra yang berlarut-larut. Lalu yang ketiga, hilangnya kepercayaan publik atau public trust. Sekali kepercayaan hilang, sangat sulit untuk dipulihkan. Kita menuju ke bagaimana melihat risiko dan dinamika kekuasaan. Namun dari sisi lain, konfrontasi termediasi juga menciptakan power imbalance yang lebih seimbang. Media dan ruang publik menjadi alat bagi aktor non-pemerintah untuk menantang dominasi negara. Dalam konteks ini, konfrontasi termediasi bukan sekadar konflik, melainkan mekanisme koreksi terhadap kekuasaan. Ia memaksa pemerintah untuk lebih transparan, responsif, dan adaptif terhadap tuntutan masyarakat. Sebagai penutup, kesimpulannya adalah pergeseran dari integrasi formal menuju konfrontasi termediasi mencerminkan perubahan mendasar dalam komunikasi sektor publik. Di era digital, legitimasi tidak lagi hanya dibentuk oleh prosedur formal, tetapi oleh kemampuan membangun dialog yang jujur dan bermakna dengan publik. Jika pemerintah gagal dalam membaca perubahan ini, maka ruang publik akan terus menjadi medan konfrontasi. Namun jika dikelola dengan baik, ruang publik justru dapat menjadi sarana demokrasi deliberatif yang lebih sehat. Baik, demikian presentasi saya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga diterima oleh dosen saya. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf kalau ada yang kurang. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.